Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mei dan teman-teman dari Akademi Kepolisian dalam podcast Polres PPU. Yes, tepuk tangan dong buat kita semua. Waduh, ini gak asing lagi nih teman-teman dari Akademi Kepolisian ini ya, karena lagi hype-hype banget di PPU. Kan ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang nih. Jadi kita harus perkenalan diri dulu, mulai dari abang ini nih. Silakan Bang, perkenalan diri dulu Bang. Saya namanya Steven Timanta Dimas Bangun, pangkat Brigadir Taruna. Asal saya dari Medan, Sumatera Utara. Medan, Sumatera Utara. Sekarang stay-nya di mana Bang, di PPU? PPU di Rusun, di Posko Satlat Kijang. Oke, di Rusun Penajam ya Bang. Betul. Ya. Oke, selanjutnya Mbak cantik yang di sebelah saya, silakan Mbak. Perkenalkan, nama saya Nyimas Ayu Divangsya Putri, pangkat Brigadir Taruna nomor 29, bisa dipanggil Nyimas. Oke, asalnya dari mana Mbaknya? Saya asal dari Jogja. Jogja. Dan sama stay-nya di Rusun. Betul. Oke, lanjut ini nih yang paling ditunggu-tunggu. Abang, silakan Mbak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khalifa Nasif. Saya tingkat 4 sekarang di Akademi Kepolisian, pangkat Brigadir Taruna, asal saya dari Jakarta. Oke, asal dari Tinggalnya Jakarta. sama juga, kita berempat kebetulan sama tinggal. Di Rusun. Di Rusun sama. Silakan Mbakku yang paling cantik. Silakan Mbak. Oke, perkenalkan nama saya Fabiola Umaida, pangkat Brigadir Taruna, asal Lampung. Oh, anak Sumatera ya ini ya. Ada 2 anak Sumatera, ada anak Jogja dan juga anak Jakarta, dan tinggal sekarang di PPU. Betul. Dan sudah punya keluarga baru nggak ini teman-teman? Ada dong Pasti ya. Ada. Dan Teman-teman baru. apa sih? Tar mau tes nih. Isai kabar Taka? Bulet. Sudah melokal sekali ya. Warlock. Oh iya, warga lokal sudah ya. Gimana sih kesan pertama teman-teman dari Akademi Kepolisian waktu pertama kali menginjakan kakinya di Penajam Pasir Utara? Mungkin dari Bang Stephen bisa menjelaskan ke teman-teman, Bang. Gimana sih kesan pertamanya? Kesan pertama waktu menginjak di PPU ini, pertama keren sih, jadi bahwa ternyata kota ini menjadi kota untuk berkembang, untuk kota menjadi maju IKN. kan, karena IKN kan. Terus masyarakatnya juga antusias, baik sama kita, open sama kita. Ya menarik sih, benar-benar menarik. Oke, ada kesan tersendiri nggak dari masyarakatnya? Gimana sih teman-teman dari Akademi Kepolisian ini menanggapi antusiasme masyarakat di PPU ini ketika kedatangan peserta Latsitarda ini? Mungkin dari Mbak Nyimas bisa menjelaskan ke teman-teman. Pertama-tama sih kan kalau kalau wilayah pesisir itu biasanya orangnya keras-keras. Nah, saya kaget di sini orangnya ramah banget, hangat. Dan menyambut kami tuh benar-benar kayak keluarga. Oke. Kalau ada yang Mei lihat nih kan, ada yang didatangin sampai ke Rusun ya Mbak ya? Ya, Ada. betul banget. Udah pernah nyobain apa aja sih? Ada yang dibawain makanan juga kali ya? Ada, pernah dibawa? Pernah. Mungkin mereka berdua. Pernah. Dibawain makanan apa itu Mbak? Bisa diceritain? Kita pernah dibawain sama ibu-ibu warga lokal sini. Itu mochi. Mochi, Terus Tapi mie dalamnya- titik. mie titi, oh Bener nggak? iya, benar-benar. Mie titik, Amplang, terus amplang. amplang. Oh banyak ya udah nyobain Banyak. makanan di sini ya. Oke, terus gimana sih kalian ini menanggapi hal itu? Apakah senang, apakah risih, apa gimana itu Mbak Fabiola? Kalau dari saya sendiri, saya tentunya merasa senang. Karena kita kan belum kenal sebelumnya. Cuman dengan kehadiran kita di situ, mereka mau mengenalkan kalau ini loh makanan khas dari PPU dari Kalimantan Timur. Nah, jadi dari situ ya kita menerima dengan sangat senang gitu. Antusias Ya, juga ya. Apalagi sampai datengin kita gitu ke Rusun Penajam. Betul. Karena kan yang menjadi idola-idola ini ada 2 orang nih di sini. Kalau dari Bang Khalifa sendiri gimana ini Bang? Tentunya yang pertama kita terima kasih banyak sama Pak PJ Bupati, Pak Kapolres, dan semua yang udah berkontribusi buat kegiatan Latsitarda ini. Alhamdulillah kami benar-benar disambut dengan hangat, dengan antusias yang sangat tinggi dari masyarakat, animo masyarakat yang sangat baik. Kita pun jadi melaksanakan kegiatan ini jadi seneng. Jadi happy ya, Jadi enjoy, happy, ya. jadi kayak di rumah sendiri gitu ya Betul ibaratnya. Nah, udah pernah kemana aja di PPU ini?
Kayaknya saya lihat di Instagram kalian udah kemana-mana deh. Kemana aja nih? Ke Pantai Amal? Kalau kita kan di bagian promosi nih Mbak. Nah, kita pasti muter ke sekolah-sekolah tuh. Semua SMA tuh hampir udah kita Datangin. dari mulai yang di Penajam, di Waru, di Baburu udah kita datengin. Oh, udah hafal Terus kalau Iya. wisatanya Pantai Amal sih baru itu. Pantai Amal. Mbak Pepi juga? Betul sama, karena kan kebetulan sama bidangnya tim Oke, promosi dan betul. penyuluhan. Dari Mbak Nyimas juga ke Pantai Amal? Betul. Udah main apa nih? Bang Stephen sama Mbak Nyimasnya udah main apa? TV ya. TV. Ada jet ski loh di situ ya. Iya. Iya betul. Tapi Belum jet sempet nyobain ski-nya aja sih kemarin. belum sempat. Oke, nanti kapan-kapan kita calling Pak PJ. Pak PJ, Boleh. kita tolong Pak PJ. Ini anak-anaknya mau jet ski ya kan, seru Benar. loh. Terus udah pernah lihat rusa di sini? Oh, kita Udah. kemarin ke penangkaran rusa. Penangkaran rusa. Udah ada rusanya? Udah, Ada. di situ kebetulan kita datang pas banget ya kalau itu Lagi lagi divaksin. vaksin. Oh iya benar lagi. Jadi ngelihatnya vaksin. juga tempatnya luas, terus juga terorganisir, maksudnya rapi lah tempatnya. Proses vaksinnya. Proses vaksinnya tertata. Betul. Jadi sehat-sehat terus aja Betul. dilihat-lihat Di sini ya. rusanya ada 2 nih. Ada di Pemkap juga ada di Oh, lapangan iya, Pemkap, iya. betul. Kemarin saya lihat tuh. Iya, namanya rusa sambar. Dan kalau di Balikpapan kan beruang madu nih. Iya. Kalau di PPU rusa sambar. Oh. Dan rusa ini kan jadi ikon ya Mbak ya? Betul, ikonnya PPU. PPU, nah. Betul. Dan zaman dulu tuh ada namanya sop tekalo tuh. Nah, itu namanya dipakai buat daging rusa nih, dari daging rusa. sop tekalo. Sop tekalo. Nanti Tapi katanya sekarang udah nggak boleh lagi ya Mbak? nggak boleh karena rusa dilindungi, jadi diganti pakai daging sapi. Oke, kita sudah cerita-cerita tentang Penajam Pasar Utara, waktunya kita cerita tentang Akademi Kepolisian. Ya, bagaimana sih teman-teman ini memotivasi teman-teman dari PPU khususnya ya? Gimana sih Kak untuk menjadi seorang akademi kepolisian, menjadi seorang akpol tuh gimana? Mungkin dari Bang Stephen bisa menjelaskan apakah dari SMA sudah dipersiapkan atau seperti apa, Bang? Jadi masuk akademi kepolisian itu butuh proses yang panjang, ya, butuh persiapan yang panjang. Puji Tuhan, alhamdulillah. Saya baru masuk ke akademi kepolisian itu tahun kedua. Tahun kedua karena tahun pertamanya saya gagal berangkat karena akumulasi kuota berangkat. Oke. Mungkin udah jalan Tuhan kan. Jadi saya tahun pertama itu karena gagal saya kuliah tidak nganggur. Saya sempatkan, saya ngisi waktu untuk kuliah. Saya kuliah di UGM di Fakultas MIPA, ngambil departemen matematika. Jadi saya ngisi waktu untuk kuliah. Nah, jadi proses yang panjang karena emang dari dulu cita-cita saya menjadi polisi, pengen jadi berkuliah di akademi kepolisian merupakan suatu impian saya. Jadi saya di sela-sela waktu tersebut saya isi dengan kegiatan-kegiatan seperti pembinaan fisik, belajar matematika, terus les psikologi, banyak tahapannya, sehingga pada tahun kedua itu saya puji Tuhan saya bisa masuk ranking 3. Ranking 3, wah tepuk tangan dong. Lumayan susah loh masuk akademi kepolisian ya kan Mbak. Gimana sih tahapan-tahapan untuk menjadi seorang akpol? Mungkin dari Bang Halifa bisa menjelaskan ke teman-teman Mbak. Jadi kalau untuk tahapannya sendiri itu ada 2 Mbak. Pertama ada tes daerah, habis itu tes pusat. Nah, tes daerah ini mencakup akademik, jasmani, kesehatan, administrasi, terus ada PMK juga. Baru nanti pas sudah terpilih, lolos, nanti berangkat ke pusat. Di pusat nanti melaksanakan tes lagi. Oke, berarti 2 kali tes ya Bang ya? 2 kali Di tes. daerah dan Sama juga di di pusat. Setelah lulus di pusat itu udah jadi mahasiswa, apa namanya siswa? Taruna. Taruna. Udah menjadi seorang taruna. Sudah menjadi taruna, pokoknya begitu lulus kita langsung dikirim ke resimen Canda di Muka. Di Magelang. Pendidikannya selama 3 bulan. Selama 3 bulan bersama. Itu gabung sama Akpol. TNI. Oke. Nah, selama menjadi seorang akpol nih, apa aja sih yang dilakukan dalam kegiatan akpol ini Mbak di dalam menjadi seorang taruna Ya. ketika pendidikan? Berarti ini pertanyaan tentang bagaimana kehidupan seorang Betul. taruna. Bagaimana sih kehidupan seorang taruna? Kalau gitu langsung aja ini mengenai rutinitas yang dilakukan taruna ya Mbak? Betul. Jadi kita itu setiap kegiatan yang taruna lakukan itu semua udah diatur di dalam perduktar atau peraturan kehidupan taruna. Oke. Nah, di situ tuh udah tertera dari kita bangun tidur sampai mau tidur lagi tuh udah diatur. Yang pertama kita jam 4.00 kita melaksanakan bangun pagi. Selanjutnya
ibadah subuh, bagi yang melaksanakan muslim sholat subuh, dan jam 4.45 kita melaksanakan olahraga pagi gitu. Oke. Nah setelah itu jam 6 kita melaksanakan apel pagi untuk makan pagi. Setelah itu kita kuliah. Kuliah, Iya. tetap ada pembelajarannya ya Tetap Mbak ada ya? pembelajarannya. Jadi di Akademi Kepolisian ini sebetulnya sama kayak Kuliah. kuliah juga. Nah, di situ kita belajar jam 7.15 sampai 12.35. Itu kita belajar tentang materi-materi kepolisian yang Bisa mendukung teori, bisa praktik. kita Oke. untuk membentuk kita menjadi Seorang Polri nanti. polisi, Nah setelah itu kita makan siang. Habis itu kalau memang ada pelajaran lagi, itu kita lanjut belajar sampai sore. Sore kita melaksanakan olahraga sore lagi, Olahraga Mbak. sore. Berarti menjadi seorang taruna ini tidak membatasi kegiatan-kegiatan anak muda ya. Iya. Tetap ada senang-senangnya, tetap ada happy-happynya olahraga Pasti. sore, ya kan Bang? Cuman tetap ada koridornya. Betul, tetap ada aturannya Betul. menjadi seorang taruna ya Bang ya. Nah ini kan yang paling hype belakangan ini adalah menjadi drum band. Iya, betul. Drum bandnya Drum band, kan. drum band. Nah itu gimana sih? Itu tetap semacam eskul kah atau seperti apa? Mungkin dari Mbak Nimas bisa menjelaskan Mbak. Atau dari abang-abangnya? langsung Bang Khalifah. Iya benar, ada di sini Masternya Mas. langsung. Ya. Masternya langsung di sini. Iya. Mungkin bisa dijelaskan Bang. Jadi memang kegiatan drummer ini merupakan salah satu ekstrakurikuler dari Akademi Kepolisian dan juga merupakan suatu ikon, Mbak. Icon, benar. Ikon khusus. Jadi setiap batalion atau setiap angkatan tuh pasti pernah merasakan yang namanya drum band. Nah, biasanya itu pemilihannya pada saat kita tingkat 2. Tingkat 2 itu udah mulai di plotting, baik itu dari senior maupun pengasuh. Nanti itu di filter lagi. Seleksi. Oh, diseleksi lagi. Dilihat dari nilai akademiknya, dari Oke. nilai sikap dan mentalnya, dan juga dari nilai jasmaninya. Jasmani. Jadi nggak kayak kita pengen misalnya alat ini nih, cuma gara-gara pengen akhirnya bisa jadi dapat, tapi nggak. Enggak, tetap harus ada Harus ada seleksinya. seleksinya juga, Oke. gitu. Nah, ini kan udah menjadi seorang taruna Akademi Kepolisian ya. Setelah menjadi taruna Akademi Kepolisian, bisa kemana sih Mbak? Bisa loncat kemana? Mungkin bisa Mbak Nimas bisa menjelaskan ke teman-teman. Jadi sebenarnya lulusan Akademi Kepolisian itu nanti akan menjadi pangkatnya itu ada Inspektur Polisi tingkat 2, dan nanti kami bukan hanya tersebar ke 5 fungsi utama teknis kepolisian, tapi bisa disebar di seluruh fungsi teknis. Polri. Betul. Dan nanti disebarnya di seluruh wilayah Indonesia juga. Oke, siapa tahu abang-abang mbak-mbaknya di sini mau nggak ditempatkan di IKN? Mau. Waduh, Mau. mau. Kami siap ditempatkan di mana saja. Wah, begitu tuh, mantap banget. Luar biasa. Luar biasa. Nah, ini kan udah kita bahas nih, gimana sih motivasi dari abang-abang dan teman-teman ini untuk anak-anak muda PPU? Motivasi yang positif lah untuk teman-teman, Oke. khususnya anak muda di PPU. Mungkin dari Bang Khalifah terlebih dahulu. Oke, kalau dari saya pribadi, belajar itu wajib, terus latihan itu juga wajib. Tapi di samping semua itu, yang paling penting adalah kita harus mendapat ridho dari orang tua. Oke, Gitu. baik. Sepinter-pinternya kita, sepandai-pandai kita, nothing. Kalau misalnya bukan dapat ridho dari orang tua. Betul. Oke, dari saya intinya dalam setiap langkah kita jangan lupa selalu libatkan Tuhan, orang tua, teman-teman terdekat agar perjalanan kita lebih mudah. Betul. Intinya ada 3 jalan suci ya Bang ya. Betul. Ada doa, usaha dan juga restu orang tua. Betul, itu paling penting. Oke, mungkin dari Bang Stephen, motivasinya untuk anak-anak muda di Penajam Pasir Utara nih Bang. Motivasi karena ada, kalau pribadi saya ada orang yang harus dibanggakan di rumah. Betul. Jadi saya bekerja terus berlatih, belajar dengan baik karena ada orang di rumah yang nunggu kabar baik nih Betul sekali. dari saya. Jadi jangan mengecewakan mereka lah. Kalau bisa kasih harapan baik, kasih kabar baik sehingga mereka pun senang. Oke, mantap. Kalau dari Mbak Nima sendiri, apa sih pesan-pesan dan motivasinya untuk anak muda di PPU ini Mbak? Ya, kalau saya ada satu moto yang sampai saat ini saya pakai, yaitu manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh dialah berhasil. Ada suatu ayat di Al-Quran yang menyebutkan bahwa Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kalau kaum tersebut tidak berusaha untuk mengubah nasibnya. Betul sekali. Jangan pantang menyerah kan Bang, karena masuk Akademi Kepolisian ini
mencoba sekali gagal, coba lagi tahun depan Betul. ya. Betul sekali. Biar bisa terus kejarlah impian kalian. Oke, mungkin dari Mbak Fabiola bisa menyampaikan motivasinya dan pesan-pesan. Berbicara kata Mbak Nyimas tadi bersungguh-sungguh. Betul. Itu sama aku juga kayak gitu Mbak. Cuman boleh cerita sedikit nih Boleh, pengalaman boleh. pribadi ya. Silakan, Mbak. Jadi Akademi Kepolisian itu adalah cita-cita saya sedari kecil Mbak. Nah, dengan mencapai saya tahu kalau ada namanya Akademi Kepolisian, saya tuh saking semangatnya kelas 10 SMA, kelas 1 SMA, saya itu udah nyari tahu sendiri di mana bimbel untuk akademiknya, di mana bimbel untuk jasmaninya. Saya datengin, saya survei satu-satu, saya tanyain. Di salah satu bimbel akademik ini, Mbak, saya tanya, Mbak, ini boleh nggak kalau saya daftar sekarang? Ini kelas berapa? Katanya kan ditanya saya. Saya masih kelas 10. Udah nanti aja, masih kelamaan itu. Iya, betul. Dengan semangat saya yang tinggi buat cari les kepala saya sendiri tuh ya, nggak dari orang tua atau gimana, saya tuh ngerasa gue udah semangat dipatahin, maksudnya kayak betul, mau les lo gitu. Betul. Cuman dari situ saya ya udah mungkin saya jalani dulu kegiatannya, saya fokus belajar kelas 10, kelas 11 saya biasa dulu itu saya aktif banget basket, olahraga lain tuh basket. Di kelas 11 saya vakum, saya fokus, dan mulai kelas 12 saya datengin lagi bimbel-bimbel yang Khusus untuk akademi. untuk mengantar saya mencapai tujuan saya itu. Betul. Nah, di situ kelas 12 awal saya benar-benar udah melakukan persiapan secara matang. Saya mempersiapkan untuk akademi kepolisian. Nah, di situ moral yang dapat saya ambil apa, Mbak? Apa itu? Saya kalau saya lihat ya, saya memiliki semangat yang mana kalau misalkan bersungguh-sungguh, kalau lu emang mau, Betul. ya itu bisa. Maksudnya Betul yakin sama kemampuan diri sendiri. Betul. Terserah orang mau bilang apa. Cuman kalau udah yakin sama kemampuan diri sendiri, terus juga disupport dari dukungan orang tua, keluarga, dan keinginan dari kitanya Betul sendiri juga, itu udah jadilah itu. Betul. Apalagi, dan nggak lupa seperti kata Bang Khalifa, Selalu libatkan Tuhan dan perbaiki hubungan sama orang tua. Orang tua. Karena saya benar-benar menghindari apapun itu percekcokan yang terjadi Betul. antara orang tua dan anak. Itu benar-benar saya hindari. Jadi sebisa mungkin kita berbuat baik sama orang lain supaya proses kita itu tuh dimudahkan. gitu. Betul. Karena 3 jalan suci tadi ya. Iya. Berdoa, usaha, dan juga restu orang tua. Betul. Itu tadi motivasi-motivasi dan pesan-pesan yang disampaikan oleh teman-teman dari Akademi Kepolisian untuk kita, khususnya teman-teman yang ada di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Kita udah sampai akhir nih. Kita boleh lihat di tengah. Dan ini satu pesan, Mei, jauhi narkoba, karena narkoba itu sangat-sangat merusak kehidupan ya. Betul. Betul kan, Berbahaya. Bang? Setuju. Betul. Nanti ditangkap sama Bang ini ya. Oke, mungkin itu saja. Oke, Boleh saya boleh. nambahin nggak? Boleh. Silakan, Bang. Silakan. Nah, sekarang kan lagi waktunya pendaftaran ya, Mas ATS. Oh iya, betul. Mungkin bagi yang nonton yang lagi daftar, adik-adik sekalian, mungkin pesan dari kami, jangan pernah percaya sama calo ataupun orang-orang yang menawarkan keberhasilan masuk Polri tanpa, ataupun yang menawarkan Instan kemudahan ya, Bang? instan. Nah, itu jangan percaya, karena saya sendiri yang merasakan bahwa hal tersebut benar-benar nggak ada. Betul. Nah, karena saya pernah sempat gagal juga, dan saya sendiri ngeliat benar-benar transparan, jadi semuanya benar-benar transparan kok. Betul, itu jangan percaya yang kayak gitu karena kalau bukan dari diri kita sendiri tuh nggak akan bisa ya kan, Mbak? Setuju. Oke, mungkin bisa ditambahkan pesan-pesan khususnya untuk anak muda di PPU nih, Bang. Silakan. Oke, saya tambahin buat teman-teman khususnya yang masih muda-muda, yang masih SMA, biasanya kan jiwa-jiwa mudanya masih keluar tuh. Betul. Pokoknya buat teman-teman harus dipahami bahwa zaman sekarang itu udah bukan waktunya lagi keren kalau misalnya kita nakal. Betul. Tapi bagaimana kita itu bisa berprestasi, itu yang namanya keren menurut saya. Apalagi khususnya buat teman-teman yang ada di wilayah PPU, kan mau nggak mau, siap nggak siap ini kan bakal jadi Betul, jadi ibu ya. kota. Nah, otomatis teman-teman tuh harus bisa level up dirinya, Betul sekali. harus bisa meningkatkan kapasitas dirinya. Karena teman-teman yang ada di PPU khususnya yang masih muda, otomatis kan memiliki chance yang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan nantinya. Betul sekali. Karena mereka yang tahu daerahnya, mereka yang tahu karakteristiknya. Jangan sampai chance ini diambil oleh Orang-orang warga-warga pendatang. Betul. Dikarenakan cuma gara-gara kenakalan remaja, gara-gara narkoba, judi segala macem. Oke, yang namanya narkoba
misalnya kalian pakai enak mungkin namanya, rasanya enak apa segala macam, tapi 5-10 tahun ke depan itu cuma ada raga kalian, tapi otakku udah nggak ada, jadi kayak zombie. Betul sekali. Badannya ada tapi udah nggak bisa mikir. Benar. Itu dampak panjang dari narkoba. Jadi buat teman-teman perlu diingat bahwa sekarang udah zamannya bagaimana kita bisa berbuat sesuatu yang baik kepada sesama, kepada negara, dan juga kepada semua orang. Seperti itu. Betul, berikanlah hal positif dan bermanfaat bagi setiap orang. Betul. Boleh ditambahkan Mbak Feby? Secara garis besar udah dijelasin sama Bang Khalifa, cuman ada sedikit yang mau saya tambahin. Boleh. Jadi kalau dari Bapak PJ Bupati itu selalu menekankan kepada peningkatan SDM dari warga sini sendiri. Kualitas SDM-nya. Kenapa? Karena terlihat di sini peluang SDM-nya itu luar biasa, Mas. Betul sekali. Apalagi kata Bang Khalifa tadi, ini siap nggak siap, mau nggak mau itu bakalan jadi Ibu kota kan benar, daerah benar. PPU ini. Jadi dengan kita improve ya. Betul, mengimprove diri. Meningkatkan, mengupgrade diri, meningkatkan kualitas diri. Itu tentunya bisa, apalagi kita generasi emas, generasi Betul. muda ini generasi yang bakal diharapkan untuk jadi luar Indonesia. biasa nanti di Indonesia. Menyongsong Indonesia Emas 2045. Nah, itu nyongsong. cakep. Betul Bang Khalifa ya. Nah, diharapkan buat adik-adik sekalian, buat calon penerus bangsa ini, ayo semangat kita belajar, semangat kita menempuh pendidikan. Ayo raih cita-cita yang kalian inginkan, jadilah harapan bangsa. Dan itu harus dimulai dari diri sendiri, dari sekarang. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, Kapan lagi? Itu kata-kata indah yang disampaikan oleh abang-abang dan kakak-kakak pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Nanti bisa diedit.